Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epscape dan Apps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai penelitian terapan bidang gizi, di mana materinya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian, rancangan penelitian, pengumpulan data, populasi dan sampel, serta pengolahan dan analisis data. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama itu adalah jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara observasional, yang kedua eksperimental. Kita bahas yang observasional. Nah, observasional ini juga terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah cross-sectional, di mana cross-sectional ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan rancangan atau desain observasi dengan ciri-ciri. Yang pertama, semua pengukuran variabel, dependen dan independen yang diteliti dilakukan pada waktu yang sama. Yang kedua, tidak ada periode follow-up. Yang ketiga, digunakan apabila tujuan penelitian ingin mengukur variabel dependen dan independen serta pola distribusinya, serta melakukan estimasi prevalensi dari suatu fenomena kesehatan. Nah, metode cross-sectional ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan dari metode ini yang pertama itu mudah untuk dilaksanakan, yang kedua hasilnya segera diperoleh, yang ketiga dapat menjelaskan hubungan antara fenomena kesehatan yang diteliti dengan faktor-faktor terkait, terutama karakteristik yang menetap. Lalu, merupakan studi awal dari suatu rancangan studi kasus kontrol maupun kohort. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu hanya kasus prevalensi dan yang tidak terkena dampak tertentu yang diteliti. Yang kedua, tidak bisa menyimpulkan hubungan sebab dan akibat karena urutan waktunya yang tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, tidak cocok untuk kasus yang jarang terjadi dan membutuhkan skema sampling yang terencana baik sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk terpilih. Lalu, masalah juga non-respon. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Lanjut ada case control atau kasus dan kontrol, di mana studi ini mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan kelompok kasus dan kontrol berdasarkan dengan paparannya. Penelitian ini bersifat retrospektif atau melihat ke belakang. Dari penyakit yang dicari kemungkinan menjadi penyebabnya. Nah, case control ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan dari metode ini, yang pertama itu dapat meneliti kasus yang jarang yang masa latennya panjang. Yang kedua, hasil lebih cepat diperoleh. Yang ketiga, relatif lebih mudah dan murah. Lalu memerlukan subjek yang lebih sedikit, memungkinkan untuk identifikasi berbagai faktor risiko sekaligus. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, recall bias, yang kedua, validasi informasi kadang sukar diperoleh, lalu dapat memberikan incident rate, dan juga karena case dan kontrol yang dipilih oleh peneliti, sukar menentukan kedua kelompok yang sebanding dengan faktor eksternal dan sumber bias lainnya. Juga tidak dapat menentukan lebih dari satu variabel dependen atau satu outcome. Selanjutnya adalah penelitian kohort, di mana penelitian kohort ini merupakan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan kelompok yang terpapar dan tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Penelitian ini berlangsung ke waktu yang akan datang atau prospektif, di mana subjek penelitian bebas dari penyakit yang diteliti. Lalu peneliti mengamati dan mencatat paparan dan penyakitnya. Kelebihan dari metode ini yang pertama dapat menentukan insiden dan perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Yang kedua,
dapat menerangkan dinamika hubungan antara paparan dengan efek secara temporal, lalu pilihan terbaik untuk meneliti kasus fatal dan progresif, serta dapat meneliti lebih dari outcome sekaligus. Kekurangan dari penelitian ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, sarana dan biaya yang mahal, lalu rumit, terancam terjadinya dropout karena waktu yang begitu lama, serta kemungkinan munculnya masalah etika. Nah, itu yang termasuk pada penelitian observasional. Selanjutnya kita masuk ke penelitian eksperimental, di mana penelitian eksperimental ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu adalah randomized control trial atau RCT, di mana percobaan epidemiologi yang dirancang untuk mempelajari efek terhadap intervensi tertentu. Subjek dalam populasi penelitian secara acak dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol, dan hasilnya dinilai dengan membandingkan hasil kedua kelompok tersebut. Untuk memastikan bahwa kelompok yang dibandingkan adalah sama, maka pasien diperlukan secara acak, yakni secara kebetulan. Nah, kelebihan dari metode RCT ini yang pertama faktor bias dapat dikontrol, yang kedua kriteria inklusi, yang ketiga perlakuan dan outcome telah ditentukan terlebih dahulu. Lalu dari segi statistik lebih efektif, kelompok subjek merupakan kelompok yang sebanding, namun memiliki kekurangan yaitu pelaksanaannya kompleks dan mahal, lalu dilakukan seleksi tertentu sehingga tidak representatif serta kadang tidak praktis. Yang kedua itu adalah pre-eksperimental, di mana pre-eksperimental ini masih ada pengaruh variabel luar, yaitu non-variabel independen yang diteliti pada kejadian variabel terkait atau dependen, tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Bentuk penelitian dari pre-eksperimental ini ada terbagi menjadi 3, yaitu one-shot case study, di mana ini merupakan suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan, dan kemudian hasilnya diobservasi, di mana perlakuan umumnya dilakukan beberapa kali. Lalu yang kedua ada one group pretest dan post-test design, di mana sebelum diberikan perlakuan, dilakukan pretest terlebih dahulu, kemudian setelah perlakuan, dilakukan post-test kembali. Yang ketiga ada intake group comparison, di mana sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu satu kelompok diberi perlakuan, dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Yang kedua adalah true experimental, di mana true eksperimental ini pengaruh variabel luar sudah dikontrol, serta sampel dipilih secara acak atau random. Bentuk dari true eksperimental ini juga terbagi menjadi post-test only control design, yang merupakan sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimental diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua itu adalah pretest dan post-test control group design, di mana sebelum diberi perlakuan dilakukan pretest terlebih dahulu pada kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, kemudian setelah diberi perlakuan dilakukan lagi post-test. Selanjutnya adalah The Solomon 4 Groups Design, di mana terdapat 4 kelompok, 2 kelompok pretest dan 2 kelompok tidak pretest. Salah satu kelompok pretest dan salah satu kelompok yang tidak pretest diberi perlakuan, lalu pada akhir pengamatan semua kelompok dilakukan post-test. Yang keempat ada kuasi eksperimental, di mana kuasi eksperimental ini juga melakukan pengaruh variabel luar sudah dikontrol, lalu sampel dipilih secara acak atau random. Bentuk dari kuasi eksperimental ini juga terbagi menjadi 3, yaitu post-test only control design, yang kedua pretest dan post-test control group design, dan The Solomon 4 group design. Selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data, di mana teknik pada pengumpulan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Yang kedua itu adalah observasi, di mana observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang ketiga adalah angket, di mana angket ini merupakan metode mengumpulkan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lalu yang keempat ada studi dokumen, di mana studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen berguna untuk bahan analisis. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis sendiri merupakan unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Sedangkan sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang akan diambil. Nah, teknik sampling ada beberapa macam. Yang pertama itu probability sampling, di mana probability sampling ini merupakan teknik penarikan sampel, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama, persis, diikutkan atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam penarikan sampel ini yaitu tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur elemen populasi. Nah, probability sampling ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu simple random sampling atau penarikan sampel secara acak sederhana. Caranya yaitu mengundi elemen atau anggota populasi dengan menggunakan tabel angka random. Syarat dari teknik penarikan sampel ini yaitu tersedianya kerangka sampling, sifat populasi homogen, dan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Yang kedua itu adalah systematic random sampling atau penarikan sampel secara sistematik. Di mana caranya yaitu melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasi. Di mana menetapkan jarak atau interval, di mana interval digambarkan dengan N atau NI, dan N merupakan jumlah anggota populasi, N merupakan jumlah anggota sampel, N kecil merupakan jumlah anggota sampel. Lalu menetapkan nomor. Beberapa peneliti akan mulai menghitung penetapan nomor pertama dilakukan secara acak atau random. Lalu anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama atau seterusnya. Selanjutnya adalah stratified random sampling atau penarikan sampel stratifikasi. Caranya yaitu menetapkan kriteria yang jelas yang akan digunakan sebagai dasar penelitian strata atau lapisan atau kelas. Ini juga dengan dasar kriteria, populasi dibagi ke dalam sub-subpopulasi. Setiap subpopulasi diasumsikan homogen. Selanjutnya adalah cluster sampling atau penarikan sampel berkelompok. Teknik ini digunakan karena mengalami dua permasalahan, yaitu yang pertamanya peneliti kekurangan kerangka sampling yang baik atau populasi yang menyebar. Yang kedua, biaya yang tinggi untuk menyusun kerangka sampling dan menjangkau setiap elemen sampel. Caranya yaitu populasi dibagi ke dalam mini populasi, lalu mini populasi memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Pengelompokan mini populasi ini bisa berdasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Lalu setelah itu menentukan klaster secara random bisa dilakukan dengan secara bertingkat, misalnya dari desa menjadi duku-duku atau dusun. Lalu klaster yang terpilih adalah unit yang berisi elemen sampel final. Yang kedua itu non-probability sampling, di mana non-probability sampling ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah purposive sampling. Purposive sampling ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang kedua adalah kuota sampling, di mana kuota sampling ini caranya mirip dengan stratified random sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam sub-subpopulasi
sesuai dengan fokus penelitian. Penarikan sampel jatah dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata populasinya. Lalu yang ketiga ada snowball sampling, di mana cara ini dimulai dengan jumlah yang sedikit, akhirnya menjadi banyak. Dengan beberapa tahap, pertama menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai. Selanjutnya, orang-orang tersebut akan berperan sebagai titik awal penarikan sampel selanjutnya. Salah satu kelemahan dari teknik ini yaitu sampel yang pada tahap berikutnya adalah orang-orang terdekat per grup, karena itu orang pertama dipilih lebih dari satu. Selanjutnya adalah sequential sampling, di mana penarikan sampel ini dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil. Kemudian data dianalisis. Jika hasilnya masih diragukan, maka sampel diambil yang lebih besar dan seterusnya. Yang terakhir adalah accidental sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara memilih yang kebetulan ditemui. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data atau analisis data, di mana statistik deskriptif terbagi menjadi data kategorik dan data numerik. Di mana untuk data kategorik ini dapat berupa distribusi frekuensi persentase atau proporsi dari setiap variabel yang diteliti. Contohnya, pada penelitian kepatuhan dokter dalam pengisian resume medis di suatu rumah sakit didapatkan dari 45 tenaga dokter PNS memiliki kepatuhan 70%, sementara 55 tenaga dokter non-PNS memiliki kepatuhan 30%. Lalu data numerik merupakan hasil akhir dari analisis data numerik pada tahap analisis univariat. Dapat berupa ukuran pemusatan dan ukuran variasi. Selanjutnya kita masuk ke uji statistik. Uji statistik yang pertama adalah McNemar. McNemar ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan. Nah, pada uji McNemar ini sekelompok subjek penelitian, yaitu contohnya sekelompok orang memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki dua macam penilaian, yaitu untuk setiap perlakuan yang diberikan. Dua penilaian tersebut bersifat saling berlawanan. Lalu contoh dari dua penelitian yang bersifat saling berlawanan yakni benar atau salah, sukses atau gagal, ikut atau tidak ikut, datang atau tidak datang. Selanjutnya itu uji satu kelompok sampel, di mana uji satu kelompok sampel ini digunakan untuk menguji data atau sampel yang diambil sama atau berbeda dengan data pada populasi. Contohnya yaitu penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran lila wanita usia subur di kota Cimahi adalah 23,5 cm. Diambil 50 sampel wanita usia subur dan diukur lilanya. Apakah data perbedaan ukuran nila antara sampel dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini termasuk pada uji satu kelompok sampel. Karena data yang diambil berbeda atau sama pada populasi. Yang kedua itu uji dua kelompok sampel terbagi menjadi dua, yaitu uji T dependen dan uji T independen. Nah, uji T independen ini digunakan untuk mengambil apakah ada perbedaan mean dua kelompok sampel independen, yaitu dua kelompok yang berbeda. Contohnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan berat badan lahir. Kategorinya yaitu merokok dan tidak merokok, numerik kontinunya yaitu berat badan lahir. Ini termasuk ke uji T independen atau independent sample. Sedangkan uji T dependen yaitu digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan means dua kelompok berpasangan sebelum dan setelah tes. Uji ini juga digunakan untuk melihat keefektifan suatu intervensi dengan membandingkan dua nilai means pada satu kelompok. Selanjutnya adalah uji lebih dari dua kelompok sampel atau ANOVA. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan means lebih dari dua kelompok sampel berbeda. Contohnya yaitu sebuah perusahaan suplemen memperkenalkan 6 jenis suplemen untuk meningkatkan berat badan. Untuk itu diambil secara random sampling 154 orang
Masing-masing sampel diberikan satu jenis suplemen berbeda dan dicatat penambahan berat badannya setelah 1 minggu. Apakah ada perbedaan peningkatan berat badan di antara 6 jenis suplemen tersebut? Jika ada, pada jenis suplemen mana sajakah yang berbeda? Nah, ini digunakan untuk melihat perbedaan lebih dari 2 kelompok sampel. Selanjutnya adalah uji korelasi regresi linear sederhana atau Pearson. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada keeratan hubungan antara dua data numerik kontinu. Contoh soalnya yaitu data diambil secara random sampling dari 20 negara untuk mengetahui hubungan cakupan imunisasi dengan angka kematian balita. Selanjutnya yang terakhir adalah uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney ini contohnya itu 11 pasien dari rumah sakit X dan 9 pasien dari rumah sakit Y menjalani prosedur operasi yang sama. Variabel yang menjadi perhatian penelitian adalah waktu operasi dalam menitnya. Apakah dapat diambil kesimpulan bahwa waktu operasi di rumah sakit Y lebih lama daripada di rumah sakit X? Nah, itu dia materi kita pada video pembelajaran hari ini. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah penelitian melibatkan 375 subjek laki-laki dan perempuan yang mengambil gangguan toleransi glukosa. Aktivitas fisik dan asupan makan pada subjek diukur dan diikuti selama 4 tahun untuk melihat risiko kejadian diabetes mellitus. Apakah desain penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut? A. Case control, B. Nested case control, C. Randomized control trial, D. Cross-sectional, dan E. Cohort. Oke, kita langsung bahas untuk soal ini. Di sini yang ditanyakan adalah apakah desain penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut. Dari soal kita lihat ini merupakan observasional ya. Jadi untuk jawaban randomized control trial ini kita coret karena randomized control trial ini termasuk pada penelitian eksperimen. Ada opsi case control. Case control ini untuk melihat apakah penyebab dan dampak dari suatu penelitian. Lalu yang nested case control juga termasuk untuk melihat dampak dari suatu case penyebab dan kita lihat hasilnya. Jadi untuk case control dan nested case control ini itu salah. Pada penelitian dilihat ini aktivitas dan asupan makan pada subjek diukur dan diikuti selama 4 tahun. Nah, di sini menunjukkan bahwa diikuti kegiatan selama 4 tahun dan untuk melihat risiko kejadian diabetes mellitus. Nah, dari ciri-ciri itu merupakan penelitian cohort. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E, cohort. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Upscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.